Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Bila hatimu goyah, terluka, merana, jauhkah hati ini dari Tuhan, dari Allah. Hilangkah dalam hati zikirku, imanku. Hanya dengan Allah menjadi terang. Dengan mengingat Allah, hilanglah semua kegelisahan. Cukuplah hanya Allah. Hati bergantung berserah diri. Bila hati gelisah, tak tenang, tak tentram. Pembentukan Kabupaten Bandung Barat, ratusan warga 14 kecamatan yang tergabung dalam Komite Pembentukan Kabupaten Bandung Barat mengeluarkan deklarasi bersama di Gedung Balai Latihan Keuangan Cimareme. Deklarasi dihadiri wakil dari 14 kecamatan yang terdapat di wilayah Bandung Barat hari Minggu ini merupakan aspirasi murni masyarakat. Ketua Komite Pembentukan Kabupaten Bandung Barat Haji Endang Erwin mengatakan masalah pemekaran Kabupaten Bandung bukanlah merupakan persoalan baru yang didasari kepentingan sekelompok orang. Disebutkannya hal itu merupakan agenda politik yang tertunda dan bahkan ditunda-tunda dengan alasan politik administratif tentang layak dan tidak layaknya pembentukan suatu daerah otonom Kabupaten Bandung ke wilayah Bandung bagian Barat yang bergulir sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 dan SK Gubernur Nomor 31 tahun 1990. Kita berpacu ya ke dasarnya ke Undang-Undang 22 tahun 99, di mana di situ ada poin-poin yang memang memungkinkan untuk daerah yang memang apalagi Kabupaten Bandung yang merupakan suatu daerah terpadat ya penduduknya itu sampai 4 juta, dan kita juga mengacu kepada PP nomor 129 tahun 2000, di mana di situ ada persyaratan minimal untuk pembentukan itu wilayah 3 kecamatan ya, masyarakat cuma 100.000. Kita ini sudah di atas dari persyaratan minimal, bahkan melebihi. Sekretaris Komisi D DPRD Kabupaten Bandung Haji Junaidi menyatakan dirinya sangat mendukung rencana pemekaran kabupaten tersebut. Dengan adanya deklarasi Komite Pembentukan Kabupaten Bandung Barat ini ya, yang dilaksanakan pada hari ini, pada prinsipnya untuk warga masyarakat wilayah Bandung Barat ya setuju saja. Dan saya kapasitas sebagai anggota DPRD akan mendukung. Apalagi aspirasi ini secara murni dari masyarakat dan dijalankan secara konstitusi nanti melalui tahapan-tahapan bagaimana sesuai dengan untuk pemekaran Kabupaten Bandung itu sendiri. Ditambahkan pembentukan Kabupaten Bandung Barat didasarkan hasil studi kelayakan dan rekomendasi Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (UNPA) Bandung. Saat ini jumlah penduduk Bandung Barat 1.585.401 jiwa, terdiri dari 285.519 kepala keluarga. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku,
Hidup Bandung Barat! Hidup! Hidup kita! Itu bisa kagero. Sakit kita akan mengajukan dengan Sholatu dengan tinggi dan tasbih. Maka kita yang muda, yang peduli pada masyarakat di Bandung Barat. Catatan kita maju tak gentar membela yang benar. Maju tak gentar membela yang benar. Bahwa Bandung Barat akan mandiri. Kita kata lain pada hari ini. Kita hanya menjemput SK Kabupaten Bandung Barat. Semua sama-sama. Ingat, sumpah. Untuk mewujudkan cita-cita. Kita sedang memberikan waktu 10 menit. Beliau lagi melaksanakan. Oke. Tunggu, saya ada di sini. Ada Dandim, Pak Kecamatan. Dalam. Ya, siap. Bapak ada di sana. Oke. Saya ada di sini. Siap. Percaya. Kalau mau percaya. Tunggu di sini. Ya. Sini. Untuk menyelesaikan satu tujuan, yaitu coba kita tes lagi. Balik kanan, menghadap ke belakang, rakyat, bukan betul rakyat. Tapi mengamankan satu langkah kebaikan Bapak untuk rakyat. Bapak polisi belum memberikan. Mari kita dengan baik-baik balik kanan sama-sama. Berhenti dulu. Satu komando ada di atas. Kami mohon Bapak pimpinan Polri, kami mohon Bapak buktikan. Jangan sampai aksi kita yang santun ini disusupi oleh penyusup baik dari aparat maupun dari sebab itu kami mohon kepada kita minta jatah satu langkah ke depan tanpa tindakan anarkis. Kita jamin tanpa tindakan anarkis. Mohon Bapak-bapak. Sudah kita buktikan Bapak-bapak aparat. Langkah aja. Jadi mohon aparat juga mengerti ini kita dikompakkan supaya terjadi anarkis. Teorinya secara tidak sengaja. Hari-hari Kang Eli mau dengan teori itu ke sana arahnya. Ambil keputusan itu bukan soal pemakaran. Sama tidak bisa ngambil keputusan karena Masa aja dulu kan pemakaran urusan Pak Obar, Kang. Aman kan suruh di gedung lah. Ini rakyat juga. Agar segera diadakan penelitian dan penelahan APBD 2004.
adalah republik yang berdasarkan aturan dan undang-undang yang berlaku. Maka mekanisme akan dijalankan, insya Allah. Ya, tes Pak, tes tadi Pak Lotis tadi kembali lagi Pak tanggapan menyampaikan aspirasi tentang pemekaran tadi, bisa jelaskan dulu. Nah tentunya saya selaku pimpinan daerah sesuai dengan aspirasi mensikapi semua aspirasi masyarakat yang berkembang termasuk pemekaran. Sejak aspirasi surat resminya masuk ke saya tindak lanjuti ke DPRD, dan dari DPRD sudah ada rekomendasi di mana pemerintah daerah harus memfasilitasi dengan penelitian dan pengkajian di mana anggarannya dan pelaksanaannya dicantumkan dalam tahun 2004. Nah, setelah itu tentu dengan proses-proses selanjutnya kita akan membentuk panitia atau tim peneliti dari 3 perguruan tinggi, dari LSM, dari DPRD, dari kita, dari mereka-mereka komponen-komponen yang menghendaki pemekaran dan lain sebagainya, dengan tentu pemekaran di beberapa wilayah, sehingga nanti akan seperti apakah hasil pengkajian ini, mari kita lihat nanti. Jadi kita sudah ada kemauan politik dari pemerintah daerah tuh, bahkan sudah 2 bulan yang lalu dengan surat yang diluncurkan DPRD. Tentunya proses-proses ini memerlukan waktu untuk direalisasikan. Insya Allah semua potensi yang berkeinginan akan kita tampung di dalam satu wadah penelitian atau tim, bahkan akan dimotorisir oleh 3 perguruan tinggi dari UNPAD, dari Unjani, dan dari STPDN. Itulah hal yang sesuai dengan peraturan Undang-Undang 1299 pasal 4, 5, dan 6. Kita tindak lanjuti. Masyarakat artinya bersabar dulu Pak ya? Iya. Itu apa dulu barangkali? Jadi masyarakat harus memahami proses itu, ya, pelaksanaan dari proses gitu. Tentunya tidak terkait pemilu dalam artian yang langsung, karena tim ini bisa bekerja. Pemilu berlanjut itu kan dia bisa bekerja. Paling-paling berhentinya ya hari pada saat pencoblosan mungkin. Yang lain-lain kan tidak terpengaruh kan. Karena panitia itu tidak rombongan rame-rame gitu ya. Misalnya ratusan kan, dia akan mengukur proses ini potensi mana yang memang harus mendapatkan penilaian, penelitian, dan pengkajian. Ya, jadi kita menyikapi apa yang disampaikan untuk masyarakat dari 15 kecamatan Bandung Barat. Bagaimana melihat permasalahan yang sudah sebagaimana fungsi kami wakil masyarakat, jelas kami sudah sangat merespon terhadap aspirasi masyarakat itu sendiri dengan disampaikannya surat kami kepada Bupati untuk segera diadakan penelitian dan penelaahan terhadap aspirasi masyarakat yang berkembang. Itu adalah respon kami. Nah, sekarang nanti jelas setelah ada penelitian penelaahan apapun untuk hasil dari itu ya akan kami umumkan. Oh ya, kami tidak bisa menentukan lamanya, cuma bagaimana Bupati tadi tanggal 10 sudah dimulai, jadi silahkan secepatnya sekarang ditindaklanjuti tanggal 10. Mudah-mudahan dari sebagai harapan, karena untuk sekarang kan kita sedang konsentrasi semua bangsa ini kepada pemilihan umum, tidak mengganggu ini, tapi ini juga silahkan jalan. Itulah salah satu mungkin respon juga dari kami. Tapi kalau sebagai DPR aspirasi masyarakat. Pada pertemuan dengan warga Bandung Barat kemarin, anggota Komisi 2 DPR RI Eka Santosa mendesak agar DPRD Jabar segera mengambil hak inisiatif dengan menanyakan kepada gubernur tentang perkembangan Bandung Barat. Menurutnya secara fisik dan prosedural Pemda tidak lagi mempunyai hak untuk menolak percepatan pembentukan Kabupaten Bandung Barat karena 6 konsorsium perguruan tinggi telah merekomendasikan hasil kajiannya bahwa Bandung Barat layak menjadi daerah otonom. Marilah kita kembali kepada hakikat dan esensi daripada suatu kehendak pembentukan daerah otonom yang esensinya adalah untuk permudahan pelayanan kepada masyarakat dan
juga dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat, di mana masyarakat tersebut segera mencapai kesejahteraannya. Dan ini sudah merupakan konsekuensi daripada apa yang menjadi ketentuan yang diatur juga oleh perundang-undangan. Dan insya Allah saya mendukung sepenuhnya terhadap apa yang menjadi kehendak dan cita-cita luhur masyarakat untuk terbentuknya Kabupaten Bandung Barat. Sementara itu, anggota Komisi 2 DPR RI Hozin Kumaidi menyatakan proses percepatan pembentukan Kabupaten Bandung Barat kini tinggal menunggu sikap politik dari DPRD Jabar dan Gubernur Jabar. Karena sikap politik dari DPRD Kabupaten Bandung dan Bupati Bandung sudah jelas, yakni merestui pembentukan Kabupaten. Jika DPRD Jabar dan Gubernur Jabar pada bulan Februari 2005 mengeluarkan keputusan tentang Bandung Barat, maka sebelum Pilkada Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat dapat terwujud. Dan salah satunya adalah perlunya gagasan pembentukan yang didasarkan pada etikat yang baik dan disandarkan progresif dan proaktif terhadap perjuangan kami. Dan karena kami sadar kami tidak berada dalam kapasitas orientasi perjuangan yang diemban. Sekali lagi, kami maupun DPR RI melakukan langkah-langkah politiknya secara tegas komunitas politik untuk ditindaklanjuti di badan yang hadirin yang terhormat. Saya menegaskan sekali lagi bahwa jadikan yang signifikan. Oleh karena itu, momentum ini merupakan momentum terbaik DPR RI. Dengan kami masyarakat Bandung Barat, dan saya berharap ini semua bisa menjadikan sebuah kolektif perjuangan bersama memperkaya dan melengkapi gagasan kemandirian legislatif bentuknya Bandung Barat. Dan kami saya yakin dengan kehadiran para legislatif dan DPR RI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudara, untuk memperbincangkan lebih lanjut seputar topik mewujudkan percepatan Kabupaten Bandung Barat, kini di studio kami telah dinarasumber Sekretaris Komite Pembentukan Kabupaten Bandung Barat, Asep Suhardi. Assalamualaikum, selamat sore Kang Asep. Waalaikumsalam, selamat sore Pak Den. Kira-kira informasi ataupun keterangan sampai hari ini yang diperoleh dari pihak Komite Pembentukan Kabupaten Bandung Barat sendiri atas sikap dari DPRD Jabar maupun pihak eksekutif, dalam hari ini Gubernur Jabar sendiri, bagaimana? Sudah ada penjelasan baru ataupun perubahan baru, Pak? Alhamdulillah, sampai hari ini pihak komite mendapat informasi bahwa itikat baik dari DPRD Provinsi itu pada tanggal 7 itu akan dibentuk, tidak tahu pansus atau komisional di situ. Yang penting ada tingkat keseriusannya udah mulai menunjukkan terhadap masyarakat bahwa tanggal 7 nanti itu diputuskan untuk mempercepat proses pembentukan Kabupaten Bandung Barat. Itu dari pihak DPRD. Sementara dari pihak eksekutif sendiri dalam hal ini Gubernur bagaimana? Dalam hal ini pihak Gubernur nunggu keputusan dari DPRD. Kalau DPRD sudah diputuskan, sudah mengeluarkan SK untuk ke Gubernur, Gubernur itu kan tidak lama lagi hanya memfasilitasi, itu langsung dikirim ke Mendagri atau ke Depdagri, gitu. Diproses lebih lanjut. Ya, lalu tekanan-tekanan yang diberikan oleh pihak Komite Pembentukan Kabupaten Bandung Barat sendiri untuk lebih bersifat menekan eksistensi DPRD Jabar agar bisa merealisasikan janji mereka yang akan mereka lakukan pada tanggal 7 Februari mendatang, hari Senin berarti ya? Ya, hari Senin itu apa, Pak? Di sini kami tidak akan mengadakan tekanan-tekanan. Kami bersama jajaran masyarakat Bandung Barat sangat mempercayakan terhadap pihak DPRD Provinsi, karena tugasnya pihak DPRD Provinsi hanya memfasilitasi yang diajukan oleh pihak kabupaten. DPRD Kabupaten, Bupati di sini udah mengeluarkan SK. Provinsi ini tidak ada kepentingan, hanya menjembatani aja antara masyarakat Kabupaten Bandung dengan pihak pusat. Di sini tidak ada kepentingan dan tidak perlu ada retorika atau berlama-lama lagi, tidak ada alasan pihak provinsi. Ya, lalu alasan apa yang mereka sampaikan sehingga ini baru gagasan untuk melakukan real action-nya atas dukungan untuk mewujudkan percepatan Kabupaten Bandung Barat ini baru hari Senin nanti, Pak? Kenapa selama ini nggak mereka lakukan itu? Apa yang diperoleh informasi dari mereka dari pihak oleh Komite Pembentukan Kabupaten Bandung Barat sendiri? Ketika DPRD Kabupaten dan Bupati mengirim surat ke pihak Gubernur, itu Gubernur mengirim surat ke pihak DPRD Provinsi. Di DPRD Provinsi pada saat itu perlengkapannya belum komplit. Karena baru berdiri, baru hasil pemilihan legislatif, sehingga belum bisa bekerja maksimal.
ketika masuk dia bekerja membahas APBD. Nah sekarang baru selesai APBD, lanjut ke membahas pembentukan Kabupaten Bandung Barat. Jadi tidak akan lama ini dan tidak ada alasan untuk dilama-lama. Ya, harapan dari pihak Komite Pembentukan Kabupaten Bandung Barat sendiri atas kerja yang akan mulai dilakukan pada tanggal 7 Februari mendatang hari Senin lusa oleh DPRD Jabar, berapa hari harus segera diselesaikan sehingga segera masuk draft tersebut ke pihak eksekutif, dalam hari ini Gubernur, lalu masuk ke Depdagri nanti? Saya kembali berbicara, pihak DPRD Provinsi tidak alasan untuk melama-lama proses pembentukan Kabupaten Bandung Barat. Karena ini hanya menyampaikan apa yang sudah disampaikan dari Kabupaten Bandung. Ini dikaji segala sesuatunya udah administrasi dari Kabupaten Bandung udah selesai. Gitu. Jadi kalau misalkan sampai memakan waktu 2-3 minggu itu kami bertanya-tanya justru ada apa. Kami baru di situ akan proaktif terhadap DPRD Provinsi. Ya, informasi terakhir apakah dari pihak Komite Pembentukan Kabupaten Bandung Barat sendiri dilibatkan nanti dalam pertemuan 7 Februari hari Senin lusa itu? Dilibatkan kami tidak, tapi kami akan memantau dan kami akan datang ke pihak provinsi. Kami akan memantau langsung ke DPRD Provinsi. Ya, lalu dalam menunggu keputusan dari pihak DPRD, lalu pihak Gubernur, nanti mungkin masuk kepada pihak Depdagri dan juga DPR RI, ini apa saja yang dilakukan oleh pihak Komite Pembentukan Kabupaten Bandung Barat selama ini, Pak? Jadi begini, kalau selesai dari DPRD Provinsi dan Gubernur, itu respons kalau dari DPR menjelang penyelesaian apa selama ini yang dilakukan oleh pihak komite ini, Pembentukan Bandung Barat ini, sambil menunggu proses-proses ini sampai akhirnya goal di tingkat pusat ini? Kami memantau apa yang sedang dilakukan atau dilaksanakan, yang akan dilaksanakan oleh pihak provinsi. Ini ya kekhawatiran tuh ada, takut ada retorika-retorika yang dibuat-buat gitu. Jadi kami tetap memantau hal-hal seperti itu. Gitu. Jadi kalaupun ada, kami itu pasti dengan sesegera mungkin akan menemukan persoalan-persoalan yang di luar normatif. Iya, tapi pihak Komite Pembentukan Bandung Barat sendiri melihat adanya indikasi bentuk-bentuk retorika seperti itu selama ini? Kami belum melihat retorika seperti itu karena kami masih menghitung bahwa setelah selesai pembahasan APBD ini langsung membahas Bandung Barat, itu udah sangat berterima kasih. Mudah-mudahan dalam waktu seminggu atau 2 minggu ini udah bisa langsung disampaikan ke Gubernur. Ya, gitu. Ya, lalu bentuk koordinasi dengan masyarakat setempat dalam hal ini, masyarakat yang ada di beberapa wilayah yang notabene-nya nanti akan masuk kepada wilayah Kabupaten Bandung Barat sendiri bagaimana? Itu kami udah 5 tahun berjuang untuk membentuk Kabupaten Bandung Barat, bukan hanya sesaat ini. Jadi kalau sosialisasi itu udah bukan sosialisasi lagi, itu udah merupakan kebutuhan masyarakat Bandung Barat untuk terwujudnya Kabupaten Bandung Barat, dan udah merupakan keputusan politik masyarakat Kabupaten Bandung. Ini sudah tidak bisa lagi, udah tidak perlu sosialisasi lagi, ini udah sangat ditunggu terwujudnya Kabupaten Bandung Barat. Ya, khusus menyangkut berkaitan masalah eksistensi Ngampra yang selama ini dibicarakan akan dijadikan sebagai pusat ibu kota Kabupaten Bandung Barat. Di lain pihak, Kota Cimahi ini juga mengklaim untuk perluasan wilayah Ngampra bisa masuk ke Kota Cimahi. Untuk permasalahan ini sendiri bagaimana? Kalau saya melihat ada Pansus 3, ada itu, tidak mau menyikapi itu, tapi saya menghimbau, tolong ke saudara-saudara saya, LSM, terus teman-teman di Dewan Cimahi itu, tolong hentikan rekayasa seperti itu. Jadi jangan berargumen atau beralasan ini untuk meningkatkan pelayanan. Justru dengan pemekaran Kabupaten Bandung Barat itu untuk meningkatkan pelayanan, itikat baik dari Kabupaten Bandung, dan tidak perlu dikaji. Kalau itu pansusnya untuk meningkatkan pelayanan warga Cimahi, kami sambut baik. Itu kalaupun untuk membahas perluasan, tolong hentikan dulu, tunda dulu. Kecuali kalau nanti kabinet Cimahi udah diganti atau pemimpinnya sudah tidak yang sekarang, mari kita berbicara dengan masyarakat Kabupaten Bandung Barat. Ya. Tidak respon kami untuk berbicara dengan pemimpin yang ada sekarang di Cimahi. Ya, lalu dasar pemikiran ini kan Kabupaten Bandung Barat kemungkinan memilih sebagai alternatif lokasi utama untuk ibu kota Kabupaten Bandung Barat adalah Ngampra. Dasar pemikirannya apa sebenarnya, Kak? Oh, itu hasil kajian LPM Unpad. Itu kami tidak ngerti, itu teknis ilmiah dari orang-orang Unpad. Itu yang ditentukan bukan orang KPKBB, tapi keputusan dari Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung memanggil LPM, dikaji, ditentukan bahwa yang sangat layak untuk menjadi ibu kota Kabupaten Bandung Barat di Ngampra. Gitu.
bukan keinginan kami, bukan. Dan segera pada saat itu tokoh-tokoh masyarakat setuju di situ, tidak ada perubahan kemana-mana. Ya, kita kembali ke hal yang semula. Apabila memang nanti dari DPRD Jabar sudah ada keputusan masuk ke pihak eksekutif, gubernur, lalu Depdagri, lalu masuk ke DPR RI nanti, apa yang akan segera dilakukan oleh pihak Komite Pembentukan Kabupaten Bandung Barat juga masyarakat yang nanti akan masuk ke wilayah Bandung Barat, Pak? Itu udah bukan tugas KPKBB lagi, itu udah tugas sebuah pemerintahan. Di situ kan ada yang namanya PJS, di situ kan tugas ngatur bentuk kepemerintahan Kabupaten Bandung Barat. Itu KPKBB sudah tidak punya hak lagi untuk mengatur. Kami hanya menghantar sampai terbentuknya Kabupaten Bandung Barat. Itu tidak ada hak kami untuk intervensi ke arah sana. Ya, gitu. Tapi setidaknya kan KPKBB yang punya peranan ya. Lalu kira-kira kontribusi apa yang akan diberikan KPKBB sendiri terhadap pemerintah yang taruhlah nanti kan kalau terbentuk pertama kali itu PJS ya, dalam arti pegawai negeri yang terbentuk. Betul. Belum KPKBB juga belum bisa mencalonkan siapa-siapa karena harus dipengaruhi oleh PJS. Lalu apa yang akan dilakukan oleh KPKBB sendiri dalam memang untuk mengarahkan setidaknya PJS tersebut? Jadi kami mengagendakan tetap nanti ketika udah berdiri Bandung Barat, kami tetap di luar garis. Sedikit sekali orang KPKBB di sana yang ada di dalamnya orang-orang partai, sedikit sekali. Jadi kalau ada tudingan itu kelompok-kelompok dulu itu sekarang sudah tidak ada tudingan itu bahwa mencari kedudukan legislatif, tidak ada. Itu hanya sedikit sekali orang KPKBB yang terlibat di dalam partai. Itu yang jelas nanti kan orang partai yang menentukan untuk menjadi anggota legislatifnya. Kalau untuk eksekutif nanti PJS dan Bupati Kabupaten Bandung nanti kan komunikasi. Ya, yang terakhir Kang Asep, kira-kira nanti bentuk koordinasi yang harus dilakukan antara taruhlah nanti terbentuk Kabupaten Bandung Barat dengan Kabupaten Bandung yang sekarang memang bagian nantinya sebagai sempalan dari Kabupaten Bandung sendiri. Bentuk koordinasi yang bagaimana yang diharapkan oleh pihak KPKBB sendiri? Ya, sesuai aturan 3 tahun ke depan Kabupaten Bandung itu tetap mensubsidi terbentuknya Kabupaten Bandung Barat agar komunikasi terjalin. Jangan seperti yang sudah-sudah ketika kita putus komunikasi. Masyarakat Bandung Barat beserta tokohnya beritikat tidak ada putus komunikasi walaupun administrasi sudah berpisah. Ini tetap saudara kita di Kabupaten Bandung juga, tidak ada pertengkaran atau tidak ada selisih paham. Setelah nanti saling didorong, bahkan diharapkan Kabupaten Induk mendorong terus segera majunya Kabupaten Bandung Barat untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Iya, baik. Terima kasih Kang Asep atas kehadiran di studio dan penjelasannya. Mudah-mudahan ini juga bisa segera direalisasikan oleh baik Pemda Provinsi maupun pusat. Selamat sore. Wassalamualaikum. Selamat sore. Betul. Saudara DPRD Jabar akhirnya menyetujui pembentukan Kabupaten Bandung Barat setelah sehari sebelumnya DPRD Pemda Kabupaten Bandung mengeluarkan keputusan tentang penunjukan untuk ibu kota Kabupaten Bandung Barat. Persetujuan DPRD Jabar tentang pembentukan Kabupaten Bandung Barat diambil secara aklamasi melalui rapat paripurna yang dipimpin langsung Ketua DPRD Jabar HAM Ruslan Selasa siang di gedung DPRD Jabar. Dengan demikian tugas Pansus KBB DPRD Jabar yang telah berlangsung sebulan penuh dinyatakan selesai dan kini tinggal menggodok rancangan keputusan pembentukan Kabupaten Bandung Barat tersebut. Saya pikir setiap orang punya hak untuk menyampaikan pendapat. Diproses saja sesuai aturan yang berlaku. Saya pikir nggak apa-apa. Saya pikir bagus-bagus saja. Silahkan aja. Kan ada prosesnya. Sementara itu dengan telah adanya persetujuan DPRD Jabar, masyarakat wilayah Bandung Barat menyatakan gembira dan pihaknya akan terus mengawal perjalanan pembentukan Kabupaten Bandung Barat itu hingga di tingkat. Sementara itu menyinggung tentang adanya aksi demo sejumlah masyarakat yang menolak bergabung dengan wilayah Bandung Barat. Menurut Nukman, hal itu tidak akan mengganggu keputusan tentang pembentukan Kabupaten Bandung Barat. Hal yang sama juga disampaikan Sekretaris KPKBB Asep yang mengharapkan baik DPRD Jabar maupun Pemda Provinsi tidak terpengaruh oleh adanya aspirasi dadakan yang ingin memperlambat proses pembentukan Kabupaten Bandung Barat. Itu teman-teman komsetor dari Cimahi, teman-teman kemarin malam datang ke rumah kami bahwa katanya dia ingin mencoba kesungguhan pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan diganggu dengan letupan kecil seperti membawa massa hanya sekitar 150 orang, itu hanya mengganggu mencoba itikad dari pihak provinsi.
Saya kira dari seluruh proses ini sekarang sampai kepada tahapan DPRD sudah memberikan persetujuan. Artinya Pak Gubernur tinggal melanjutkan persetujuan DPRD ini ke Departemen Dalam Negeri atau ke Komisi 2. Dua pintu. Bisa langsung ke Komisi 2, dibahas ke Komisi 2, bisa ke Depdagri. Saya kira Depdagri juga nggak ada masalah, kita akan sampaikan melalui Depdagri untuk disampaikan ke Komisi 2. Nah, secara katakanlah secara yuridis semua tahapan-tahapan itu sudah terpenuhi. Jadi ada persetujuan dari Bupati, kemudian persetujuan dari DPRD Kabupaten, kemudian ada DPRD dari Provinsi, kemudian juga penetapan ibu kota dan sebagainya. Itu sudah terpenuhi semuanya. Dengan demikian tidak ada alasan bagi Gubernur untuk memperlambat lagi lah proses ini. Insya Allah dalam waktu yang singkat Pak Gubernur sudah menyampaikan hasil ini kepada Jakarta, saya kira ya. Demo dari 6 kecamatan mengatakan bahwa mereka tidak mau bergabung ke Bandung Barat. Dan minta referendum yang sudah tetap sebagai ibu kota justru ingin bergabung dengan Cimahi. Ya, karena itu saya kira begini. Mengenai tambahnya kecamatan kepada Cimahi, itu diharapkan Cimahi menempuh proses yang lebih konstitusional, yaitu adalah meminta kepada Kabupaten Induk. Sebab tidak mungkin provinsi untuk menarik sebanyak jumlah kecamatan diserahkan kepada Cimahi. Yang bisa dilakukan adalah oleh Cimahi meng-approach Kabupaten Induk, kemudian Kabupaten Induk menyerahkan beberapa kecamatan yang disampaikan kepada provinsi sebagai katakanlah sebagai tindak lanjut untuk bisa sampaikan ke Depdagri. Melalui PP nanti batas wilayah akan diatur lagi. Saya kira bisa aja katakanlah satu paket dengan penetapan Bandung Barat ini, kemudian juga Cimahi meminta kepada Kabupaten Induk untuk segera katakanlah meminta tambahan. Saya kira nggak ada masalah. Saya kira ini kan bukan kerajaan. Saya kira batas-batas wilayah itu kan batas wilayah administratif aja. Saya kira Bupati juga diatur oleh undang-undang kapan berakhirnya. Kalau kita punya paradigma bahwa ini adalah kabupaten berada di wilayahnya provinsi, provinsi di wilayahnya Republik Indonesia, saya kira nggak usah ada yang menghambat lagi. Kita meningkat ke sambutan kedua, yaitu sambutan dari teman-teman OKP dan Ormas Bandung Barat, juga yang terhormat Kilancik, Kang Ahmad, Kang Undang, serang Kang Setia, anu nuju mandak dan KPU Jawa Barat. Mudah-mudahan sukses dan independen kan. Juga yang saya sangat hormati teman-teman yang sedang memperjuangkan Kabupaten Bandung Barat. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Ilahi Robi, bahwasanya pada hari ini kita masih dapat berkumpul bersilaturahmi dalam keadaan sehat walafiat. Dan yang terpenting kita sampai detik ini masih diberi kekuatan iman oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Saudara-saudara yang terhormat, perkenalkanlah saya berdiri di podium ini untuk menyampaikan beberapa kata sebagai bentuk kepedulian untuk menumbuhkan rasa semangat di dalam mengemban tugas-tugas moral, agar rasa patriotisme kita lebih menggerola di dalam memperjuangkan demi kejayaan kita semua, di dalam menegakkan keadilan untuk terciptanya masyarakat Bandung Barat yang madani. Saudara-saudara yang terhormat, saya pikir kita akan yang lebih matang lagi untuk kiranya bisa menarik minat kita semua untuk berjuang demi keutuhan Bandung Barat. Dan semoga dengan gagasan inilah kita semua bisa lebih bersinar di kemudian hari. Sepertinya kita semua larut dalam keheningan dan berperiak dalam melihat perjalanan Bandung Barat. Yang saya rasakan ini masalah masih panjang untuk kita lalui. Jangan sampai kita semua terlarut di dalamnya sehingga menemukan rasa pragmatisme untuk membenahi roda perputaran di Kabupaten Bandung Barat ini. Memahami perjalanan Kabupaten Bandung Barat, saya ibaratkan dalam sebuah festival yang dipaksakan. Akan tetapi sudah selayaknya kalau ada suatu gagasan atau konsep yang bertumpuk pada seperangkat nilai-nilai perjuangan yang akan luntur dan berpegang pada idealisme perjuangan, dengan berjalannya waktu dan selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan yang ajali atau kekal, harus kita bisa mengoptimalkannya. Dalam konteks ini kiranya cukup memadai kita bisa merumuskan untuk perjuangan kita dengan dibarengi rasa patriotisme dan terciptanya masyarakat Bandung Barat yang lebih sejahtera.
Tentunya dengan suatu proses perubahan yang terus-menerus menuju perbaikan di segala bidang kehidupan masyarakat dengan sudah barang tentu harus disandarkan kepada nilai-nilai yang dianutnya, yang menuntun kita semua dalam mencapai keadaan dan tingkat kehidupan yang didambakan. Dan hendaknya ini semua diarahkan ke dalam pengembangan potensi, intensif daya kreasi dan kepribadian yang pada hakikatnya merupakan tren prestasi sosial, yaitu dengan perlu dipeliharanya antara perubahan, ketertiban dan keadilan dengan cara tertentu yang akan memperkukuh terhadap nilai-nilai perjuangan kita semua. Dari uraian di atas jelaslah kiranya bahwa kesejahteraanlah yang akan merupakan suatu sukses dari suatu proses perjuangan. Dengan sudah barang tentu harus menyampingkan kepentingan pragmatis. Maka jika pemahaman kita terhadap kelangsungan Kabupaten Bandung Barat buat perkembangan Kabupaten Bandung Barat ke depannya. Sekali lagi saya mengajak, mari kita berjuang bersama-sama karena kita sadar bahwa Kabupaten Bandung Barat tidak akan terbentuk kalau tidak diperjuangkan bersama-sama. Dan kita harus memahami betul bahwa persoalan terbentuknya Kabupaten Bandung Barat bukanlah pemberian, maka merupakan suatu keharusan dan kewajiban kita semua sebagai masyarakat Kabupaten Bandung Barat ikut menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin di Bandung Barat. Dan mari kita tolak bersama-sama apabila yang memimpin nantinya hanya ingin mengeruk dan menyengsarakan kekayaan masyarakat Bandung Barat. Delegasi ini kami mohon untuk berjabat tangan, bererat, menyatakan satu sikap. Mereka bersatu untuk mewujudkan Kabupaten Bandung Barat. Silakan kepada Bapak Gigi. Bismillahirrahmanirrahim. Pernyataan sikap kami OKP dan Ormas yang terdiri dari unsur kepemudaan, masyarakat dan mahasiswa se-Bandung Barat yang memiliki ajas kebersamaan dan memiliki cita-cita yang luhur, yaitu terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, religius, dan tanpa eksploitasi negatif atas nilai-nilai perjuangannya. Berdasarkan hal tersebut, kami tidak bisa dilepaskan dari kehidupan bermasyarakat dan ikut memikirkan bagaimana situasi dan fenomena yang berkembang saat ini. Di antaranya meminta kepada seluruh komponen untuk bersikap lebih arif lagi dan berjuang dalam satu tujuan yang sama, yaitu terciptanya masyarakat yang sejahtera. Oleh karena hal tersebut di atas, maka bila berbicara perjuangan, ini tidak terlepas dari realitas perkembangan dinamika politik, karena hal ini merupakan bagian konsistensi dari perjuangan. Hal ini juga merupakan implementasi dan aktualisasi dari perjuangan dan dari keyakinan pemahaman terhadap nilai-nilai perjuangan untuk kesejahteraan masyarakat Bandung Barat. Kami, organisasi yang terdiri dari unsur kepemudaan, masyarakat, dan mahasiswa se-Bandung Barat, melalui pernyataan sikap ini hendak menyatakan bahwa satu, menyerukan kepada kawan-kawan yang berjuang untuk lahirnya Bandung Barat untuk tetap berpegang pada komitmen awal dan siap untuk melakukan perubahan dan menuntaskan agenda perjuangan. Dua, kami mendukung siapapun calon pemimpin Kabupaten Bandung Barat, akan tetapi yang mempunyai reputasi dan catatan baik serta ikut andil dalam memperjuangkan terbentuknya Kabupaten Bandung Barat. Tiga, kami sangat prihatin saat ini atas banyaknya oknum dan kelompok yang mengaku-ngaku berusaha meloloskan figurnya untuk menjadi PJS di Bandung Barat. Maka berdasarkan hal tersebut, kami mengutuk keras terhadap calon PJS di Bandung Barat yang diusung oleh oknum yang tidak berkompeten dan bertanggung jawab. 4. Melalui pernyataan sikap ini, kami juga menyuruhkan ke berbagai pihak untuk tidak memanfaatkan momentum ini untuk kepentingan politis atau kepentingan ekonomis. 5. Calon PJS Kabupaten Bandung Barat harus mempunyai itikat ibadah untuk mensejahterakan masyarakat Bandung Barat secara utuh dan menyeluruh. 6. Berjanji untuk siap meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat kecil dengan cara membebaskan biaya kesehatan negatif dan tidak pernah terlibat barang-barang terlarang. 8. Tidak mempunyai catatan buruk di daerah asal calon PJS bertugas. 9. Mengenal dan memahami sosial, budaya, dan politik masyarakat Kabupaten Bandung Barat. 10. Masyarakat Bandung Barat adalah masyarakat yang pluralisme terhadap kedaerahan
dan kami mendukung siapapun calon PDS di Kabupaten Bandung Barat. Yang penting bangsa Indonesia asli dan tidak pernah terkait persoalan-persoalan kriminal. Demikianlah pernyataan sikap ini kami buat. Berharap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dihulurkan Kabupaten Bandung Barat. Hidup Kabupaten Bandung Barat. Itu sah-sah saja tudingan itu di alam demokrasi ini. Karena kalau ini kepentingan sekelompok elit, itu artinya seluruh birokrat itu semua sekarang udah mendukung bahkan mendorong. Terus dari partai pun, dari partai kecil sampai partai terbesar katakan, ini juga sama mendorong. Jadi kelompok mana lagi kan yang dituding? Ini semua komponen masyarakat, komponen partai, komponen eksekutif itu kan roda pemerintah itu semua udah mendorong. Artinya sudah tidak ada lagi kelompok-kelompok kepentingan. Tapi saya sangat setuju ini betul kepentingan. Kepentingan masyarakat menjadi kepentingan pemerintah, menjadi kepentingan negara. Yaitu terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, religius, dan tanpa eksploitasi negatif atas nilai-nilai perjuangannya. Ini kami khawatir kalau siapa saja yang jadi nanti untuk pimpinan di Bandung Barat, ini bisa-bisa menjadi ahli korup sehingga Kabupaten Bandung Barat selama 2 tahun bisa gugur kembali. Jadi kami mohon kepada Bupati dan Gubernur, tolong didengar aspirasi masyarakat. Jadi saya harap tidak asal menunjuk dan tidak asal menunjuk orang di sini siapa saja yang jadi. Jelas kami punya kriteria-kriteria tertentu demi kesejahteraan masyarakat. Untuk tidak mengabaikan pilkada, tapi akan mendahulukan pembentukan Kabupaten Bandung Barat. Karena bagaimanapun pembentukan Kabupaten Bandung Barat ini harus didahulukan karena ini sudah hampir tidak ada kepentingan antara Kabupaten Bandung Barat dengan Kabupaten Bandung. Nah, jadi kami seluruh komponen elemen LSM pemuda yang ada di Bandung Barat, insya Allah dalam waktu yang tidak lama kami akan menyampaikan aspirasi kepada Depdagri yang disepakati oleh semua pada hari ini. Ini terbukti dari 15 kecamatan perwakilan-perwakilannya hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, senang sekali saya Linur Molina dapat hadir kembali menjumpai Anda di kesempatan hari Rabu ini 15 Juni 2005. Dan selama 1 jam ke depan kita akan bersama-sama dalam topik pers membahas permasalahan yang aktual yang terjadi di Bandung dan juga Jawa Barat khususnya. Dan yang pasti seperti biasa, pada segmen yang ketiga nanti kami akan mengundang Anda di 4205467 untuk ikut berpartisipasi bersama kami. Dan kali ini topik yang dibahas adalah mengenai pembentukan Kabupaten Bandung Barat dan juga hubungannya dengan Pilkada. Di mana Pilkada Kabupaten Bandung sendiri rencananya diadakan pada tanggal 22 Oktober 2005 ini ya Pak. Nah, tentunya jika sampai dengan tanggal 22 Oktober ini Kabupaten Bandung Barat masih belum terbentuk juga atau masih belum diresmikan juga, maka akan terjadi beberapa permasalahan yang mungkin saja bisa menjadi ramai. Di antaranya juga permasalahan biaya ataupun permasalahan rancunya pemimpin. Oleh karena itu, kita harus membicarakan hal ini sebenarnya dengan narasumber yang kompeten di bidangnya. Ada Bapak Osin Permana, anggota KPUD Kabupaten Bandung ya. Baik, selamat datang. Selamat sore. Selamat sore. Kemudian ada Bapak Asep Ado Suhardi, Ketua Forum Peduli Bandung Barat. Selamat datang, selamat sore Pak Asep. Nanti kita akan berbicara mengenai pembentukan Kabupaten Bandung Barat ini dan hubungannya dengan Pilkada ya. Sampai mana juga kesiapan dari KPU dan berapa juga kesiapan dari masyarakat sendiri itu juga harus kita pertanyakan. Baik, sekali lagi pemirsa, kami nanti akan mengundang Anda di 4205467 dan sesaat lagi kami akan kembali. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dan sebelum kita memulai perbincangan mengenai pembentukan Kabupaten Bandung Barat dan juga hubungannya dengan Pilkada langsung di Kabupaten Bandung, saya ingin mengingatkan dulu untuk Anda yang ingin mengirimkan topik yang kira-kira Anda harapkan untuk dibahas di topik pers, Anda silahkan kirimkan via SMS ke 3499
ketik BTV spasi topik yang Anda inginkan. Sekali lagi kirimkan ke 3499. Kami saja ada topik-topik yang bisa kami hadirkan di topik pers ini. Oke, langsung saja saya tanya dulu untuk Pak Asep dulu mungkin ya. Ini sebenarnya pembentukan Bandung Barat ini kan sudah cukup ramai, sudah cukup lama ramai dibicarakan. Tapi sampai saat ini masih juga belum terjadi juga. Sebenarnya apa sih hambatannya, Pak? Ini pembentukan Kabupaten Bandung Barat betul-betul ini kayaknya di seluruh Indonesia. Kalau nanti Kabupaten Bandung Barat sudah terbentuk, katakanlah kabupaten yang paling matang. Karena pengkajian aja udah mulai 2 kali season. Karena udah pernah digagalkan. Sekarang baru mau terbentuk juga masih sulit. Prosesnya memakan waktu hampir 5 tahun. 5 tahun? Hampir udah 5 tahun. Udah habis bupati 2, gubernur 2. Kan itu, ini masih belum jadi. Toh sekarang udah masih ada terindikasi ini ada pengereman kembali. Apakah kami dari masyarakat Bandung Barat ini sudah tidak mau jadi miskram yang kedua kali, atau jangan coba-coba pembentukan Kabupaten Bandung ada yang niatan untuk mengabortuskan kembali ini, persoalannya itu. Terus sangkut pautnya dengan pilkada, ini perlu ada kedewasaan politik dari seluruh komponen. Karena nanti sebentar lagi Bandung Barat itu katakanlah akan terbentuk. Kalau nanti ikut pilkada di Kabupaten Bandung itu selain biaya membengkak, nanti akan terjadi katakanlah yang menang itu suaranya yang signifikan dari Kabupaten Bandung, dari Bandung Barat. Apakah pemain-pemain elit politik dari timur nanti tidak akan mengganggu atau dia memimpin orang yang tidak memilihnya? Apakah ini akan stabil? Artinya kami masih peduli terhadap Kabupaten Bandung yang akan datang itu. Oke, tapi sebenarnya melihat kesiapan masyarakatnya sendiri, apakah masyarakat siap untuk pembentukan Kabupaten Bandung Barat ini? Ini kalau berbicara siap, SDM di Kabupaten Bandung Barat itu cukup siap. Baik dari partai politik, eksekutif, itu putra-putra Bandung Barat itu cukup siap sebenarnya. Tapi karena dia ada atasan, katakanlah ke bupati atau ke gubernur, akhirnya tidak bisa teriak langsung. Hanya dia bisa berbicara di belakang atau membantu kami dari belakang. Oke, Pak Wasin, Anda melihat ini gimana nih kondisinya ketika nanti sampai tanggal 22 Oktober, jika jadi tanggal 22 Oktober ini, kalau misalnya sampai Kabupaten Bandung Barat masih belum juga terbentuk, apa pandangan Anda? Ya gini ya, kalau kita dari KPU daerah Kabupaten Bandung melihatnya, pertama dilihat dari segi peraturan perundang-undangan, dan baik perundang-undangan mengenai tata cara pembentukan ataupun penggabungan sebuah daerah, dan tentu saja hubungannya dengan proses pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Nah, dalam soal penggabungan dan pelaksanaan pemilihan kepala daerah, nampaknya ini satu payung hukum dari segi landasan hukum, yaitu Undang-Undang 32 tahun 2004. Di sana juga disebutkan bagaimana proses pemekaran sebuah wilayah dan bagaimana proses pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Dan pemilihan kepala daerah itu ini adalah sebuah produk politik yang sangat unik begitu. Kenapa uniknya? Pertama, dari segi landasan hukum bahwa pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung untuk tahun sekarang ini itu dalam undang-undang dimasukkan dalam bagian dari penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tetapi dari segi praktis politik bahwa pemilihan kepala daerah juga tidak terlepas dari proses pelaksanaan pemilihan umum 2004. Karena terkait dengan proses pendaftaran calon dan yang menjadi peserta pemilihannya. Nah, kalau dilihat dari kacamata perundang-undangan, maka kami tentu saja berpegang teguh kepada de jure atau dalam artian produk hukum. Selagi memang Bandung Barat itu belum ada undang-undangnya, belum ditetapkan oleh pemerintah pusat dan bersepakat dengan DPR menjadi produk hukum dan produk politik bahwa nanti itu dibentuk Bandung Barat, misalkan kalau disepakati namanya itu Bandung Barat, nah gitu kan, itu kan harus ada undang-undangnya. Undang-undang itu mencakup nama,
kemudian juga batas wilayahnya kan begitu, mana saja daerah-daerah yang masuk ke Bandung Barat itu. Ya. Nah, kita berpegang kepada hal itu. Hatta misalkan kalau Bandung Barat itu nanti diluncurkan undang-undangnya oleh DPR dan pemerintah, misalkan September, ya kita ikuti aturan undang-undang itu, berarti otomatis secara de jure, dalam artian secara koridor hukum bahwa itu sudah berlaku Bandung Barat. Baik. Tetapi kalau misalkan Bandung Barat sampai sekarang itu belum ada kejelasan, maka kita berpegang pada aturan hukum yang ada, bahwa sekarang itu Bandung Barat dalam artian masyarakat yang ada di daerah Bandung Barat itu merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Bandung yang saat sekarang ini. Kabupaten Bandung Kabupaten secara Bandung keseluruhan. saat ini. Baik, Pak Asep, apakah kapan, lebih tepatnya kapan Bandung Barat ini sebenarnya bisa dibentuk? Menunggu apa lagi sekarang? Jadi kalau ini harus ada konsensus bersama, harus ada kedewasaan bersama, harus ada berbesar hati bersama. Seluruh komponen di sini harus dewasa. Artinya kalau ini eksekutif Kabupaten Bandung, legislatif Kabupaten Bandung beserta Gubernur Jawa Barat di sini mendorong ke Depdagri agar segera Kabupaten Bandung Barat terwujud sebelum berlangsungnya pilkada, ini akan bisa langsung terjadi kan gitu, karena ini sudah tidak ada proses apa-apa lagi. Kami udah 2 kali ke sana, hanya pertimbangannya hanya dengan pilkada, karena kelompok pemuda di Bandung Barat udah auden ke Depdagri 2 kali, bahkan akan berangkat lagi. Ini hanya yang pertimbangan hanya pilkada. Kalau ada penjelasan yang sejelas-jelasnya dari ketiga komponen ini yang lebih berkompeten, itu dari Depdagri itu tidak akan ada pertimbangan apa-apa lagi. Artinya sampai saat ini sudah ada perbincangan sampai ke Depdagri kan? Oh, pihak kami udah 2 kali, bahkan udah minggu-minggu ini kami berangkat lagi. Sudah ada janji tidak dari Depdagri kapan itu? Sebetulnya pihak Depdagri juga ini kalau Depdagri itu membahasnya ringan-ringan saja. Jadi ini udah mulai pindah meja lah, katakan berkas-berkas Bandung Barat ini. Hanya kami yakin dan kami sangat percaya kalau ini didorongnya oleh 3 komponen ini, dari legislatif Kabupaten Bandung, legislatif Provinsi Jawa Barat, dan seluruh komponen datang ke Depdagri agar pembentukan Kabupaten Bandung Barat diwujudkan sebelum pilkada. Ini akan terjadi, kami yakin akan terjadi, karena itu idealnya itu. Kalau Bapak ini kan berbicaranya hanya bagaimana pelaksanaan pilkada sukses, kan itu persoalannya. KPUD ini tidak berpikir ekses setelah pilkada kan, itu hanya tugasnya. Tapi kita tanyakan dulu apakah memang sudah dipikirkan mungkin ternyata. Ya, jadi sebetulnya bahwa KPU itu, saya menggarisbawahi dari Pak Asep Ado ini adalah soal perilaku politik atau dalam artian kedewasaan politik. Justru saya berpikir seluruh warga masyarakat Kabupaten Bandung dalam menatap, menyongsong pelaksanaan bupati dan wakil bupati langsung itu harus penuh dengan sikap-sikap kedewasaan. Salah satu indikator dari sikap kedewasaan politik itu adalah penyaluran aspirasi politik dan komitmen politik itu harus sesuai dengan koridor aturan perundang-undangan, kan begitu. Dan prosedur yang ada. Nah, termasuk saya berpikir bahwa nampaknya bahwa proses Bandung Barat, saya juga mengamati memang jauh-jauh hari atau beberapa tahun yang lalu sudah dibahas, hampir berbarengan dengan proses pembentukan Kota Madya Cimahi sebetulnya kan. Nah, tetapi saya berpikir begini ya, termasuk juga mungkin ke Pak Asep Ado juga, memang kalau kita komitmen untuk ada proses kedewasaan politik, mari kita hormati proses hukum yang ada. Mari kita hormati proses pembentukan kabupaten ini sesuai dengan aturan yang ada. Nah, nampaknya saya lihat bahwa sekarang itu sudah pada konteks ada di wilayah pusat, dalam artian di pemerintah, dalam hal ini Depdagri, kemudian juga dengan DPR. Nah, dengan legislatif hal ini saya berpikir dengan Undang-Undang 32, kemudian juga lihat dari undang-undangan Susduk ya. Ini ada 2 lembaga legislatif yang nanti mempunyai kepentingan untuk membahas masalah ini, yaitu ada DPR dan ada DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Gitu. Ini kan harus
mereka nanti membahas, kemudian juga nanti akan membahas dan mengeluarkan produk hukum gitu. Nah, dalam hal ini saya berpikir bahwa masyarakat Kabupaten Bandung yang ada di bagian barat ini juga harus menghormati hukum yang ada sekarang. Nah, selagi memang proses bahwa hukum yang berlaku hari ini adalah undang-undangnya, bahwa masyarakat Kabupaten Bandung Barat ini adalah bagian integral dari masyarakat Kabupaten Bandung, maka mereka harus mengikuti aturan hukumnya. Iya. Tapi jadi gini Pak, ini ya, jadi sama sekali, tolong di garis bawahi, sama sekali dari pihak kami tidak mengatakan menolak pilkada, sama sekali tidak. Hanya idealnya, kan itu idealnya Kabupaten Bandung Barat ini diwujudkan sebelum pilkada agar satu, biaya tidak membengkak. Itu untuk apa masyarakat Bandung Barat ikut memilih dengan yang tidak akan memimpinnya nanti, kan itu persoalannya. Ekses politik, bagaimana kalau yang menangnya nanti pemilihnya kebanyakan dari wilayah timur, dari wilayah barat, ini minoritas yang dipimpinnya. Jadi kalau berbicara menghormati, sangat menghormati dan sangat mendukung. Tapi ekses ke belakangnya kita pikirkan. Iya. Kalau ini ada keikhlasan dari semua pihak, artinya bukan dari KPU. Memang KPU tidak ada kepentingan untuk pembentukan Kabupaten Bandung Barat. Kalau dari semua pihak di Jawa Barat ini, khususnya Kabupaten Bandung dan provinsi, memikirkan ke depan, ke belakangnya, ini didorong ke Depdagri, dibantu. Jadi jangan hanya masyarakat aja. Ya. Apakah betul udah ikhlas terbentuknya Kabupaten Bandung Barat? Itu persoalannya, Pak. Baik. Artinya sebenarnya harusnya ada antisipasi juga mungkin dari KPU. Mungkin bisa melihat bukan berarti masyarakat tidak menghargai, tapi bagaimana nanti dampak-dampak yang mungkin akan terjadi permasalahan-masalahan tadi. Ya, jadi saya harus memilah antara wilayah isu politik dan wilayah praktis pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Nah, memang dari segi itu saya berkatakan silakan saja elemen-elemen yang ada di Bandung Barat yang memperjuangkan terbentuknya Bandung Barat tetap berjalan. Jangan merasa terganggu dengan proses pemilihan kepala daerah. Kan tapi begitu. Bagaimana kalau misalnya sampai ketika tanggal 22 Oktober ini jadi dilaksanakan pilkada langsung ini di Kabupaten Bandung, kemudian memang Kabupaten Bandung Barat belum terbentuk dan akhirnya nanti masyarakat Kabupaten Bandung Barat tentunya diikut sertakan kan dalam pilkada ini. Iya, jadi saya tekankan sebelum ada undang-undang Bandung Barat, maka masyarakat Bandung Barat itu bagian yang tak terpisahkan dari Kabupaten Bandung sekarang. Mungkin tidak ada kemungkinan jadi pemunduran pilkadanya sendiri atau gimana? Oh, nggak bisa. Itu kan kalaupun misalkan ada pengunduran pelaksanaan pilkada itu kan ada aturan hukum. Kita lihat di Perpu nomor 3. Kemudian juga PP nomor 17 tahun 2005 kan begitu. Bisa saja itu pelaksanaan pemilihan kepala daerah itu diundur kalau misalkan ada bencana yang sangat meluas ataupun ada kerusuhan yang sangat mengganggu kan begitu. Nampak di sini normal-normal saja kan begitu. Jadi kalau KPU itu sebetulnya kan kalau KPU itu misalkan ada atau tidak ada kepentingan, meskipun kalaupun nanti itu ada Bandung Barat, tetap saja nanti juga KPU kabupaten sekarang punya andil dong. Karena dalam PP nomor 6 nanti juga yang bagaimana dia membentuk DPRD-nya kan tetap KPU sekarang. Yeah. Proses nanti pelaksanaan pemilihan kepemimpinan di Bandung Barat tetap KPU sekarang kan begitu. Itu tidak bisa lihat dari aturannya. Nah, kita memang kan kita belum tahu kapan pastinya Bandung Barat itu. Kan yang tahu itu belum ada janjinya memang ya kan dari belum tahu. Kecuali kalau misalkan oleh Depdagri itu ya saya akan ketok palu bahwa Bandung Barat Agustus misalkan. Tapi sekarang belum yang tahu. Yang diteriakan oleh masyarakat Bandung Barat itu persoalannya. Kenapa masyarakat sampai tidak tahu? Kan itu persoalannya, ada keseriusan tidak dari pemerintah Kabupaten Bandung Barat, dari Kabupaten Bandung khususnya. Ini jangan menjadi rancu, jadi diterangkan sosialisasi yang jelas. Ini akan terbentuk Kabupaten Bandung Barat, jadi mari kita sukseskan dulu pilkada. Kan ini tidak ada, itu udah memohon-mohon, udah memberi surat, udah kami melalui media, itu persoalannya sehingga masyarakat Kabupaten Bandung Barat katakan ini tidak ngerti Bandung Barat dulu. Atau pilkada dulu. Bandung Barat dulu, pilkada dulu. Sehingga harus diakui juga KPUD Kabupaten Bandung juga masih kurang untuk tingkat sosialisasi. Ini kerancuan terjadi.
Katakanlah sekarang ada tim sukses rame-rame, ada juga tim sukses caretaker. Ini masyarakatnya untuk Kabupaten Bandung Barat, untuk Kabupaten Bandung. Itu terjadi, Pak. Karena apa? Di sini tidak ada ketegasan dari pihak baik legislatif Kabupaten Bandung maupun eksekutif. Tapi artinya yang harus dicari dulu adalah ketegasan bagaimana atau kapan pembentukan Bandung Barat itu bisa terjadi. Begini, Mbak, mohon maaf yang punya wilayah dan punya kapasitas ke situ kan pihak legislatif dan eksekutif. Dia cari tahu. Ke Jakarta diterangkan ke masyarakat kan gitu. Saya sedikit Kang Asep, saya lihat soal keikhlasan dan ketidakikhlasan Bandung Barat untuk berdiri kan begitu. Saya hanya orang luar dalam artian saya bukan orang pemerintahan kan begitu. Saya mengamati bahwa proses aturan perundang-undangan itu sudah berjalan. Ada rekomendasi dari DPRD, ada rekomendasi dari Bupati, kemudian juga sekarang udah rekomendasi dari DPR Provinsi dan Gubernur. Saya nampak prosedur itu sudah dilakukan, saya berpikir. Sekarang kan tinggal bagaimana para elit dalam tanda kutip ini masyarakat Kabupaten Barang untuk mendesak kepada pengambil kebijakan di tingkat atas, yaitu di Depdagri dan DPR kan begitu. DPR kan yang nanti membahas undang-undangnya. Nah, terkait dengan soal pilkada, hal ini tetap saja kalau KPU tentu kita akan berjalan sesuai dengan renstra kita, akan berjalan dengan perencanaan kita terkait dengan sosialisasi. Kita tidak akan mensosialisasikan Bandung Barat tentu saja karena itu bukan wilayah kewenangan kita. Nah, kita akan mensosialisasikan pentingnya pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung dan bagaimana mekanisme rakyat untuk menggunakan hak pilih kan begitu. Nah, itu. Kemudian juga jangan dihubungkan ini juga soal pemborosan anggaran dan yang lain. Kan begitu kan? Tapi kan mungkin saja terjadi kan? Lagi-lagi kan kita belum tahu kapan Bandung Barat itu akan dalam artian akan di launching dengan undang-undangnya kan begitu. Dan artinya mungkin, belum ada antisipasi untuk mengarah ke situ juga ataukah gimana? Kita tidak mengantisipasi hal itu kan karena itu kewenangannya dari pemerintah pusat untuk membentuk hal itu. Saya berpikir memang tadi saya katakan kuncinya ya silakan sekarang para elit masyarakat Kabupaten Bandung Barat juga silakan memperjuangkannya, jangan merasa terhalangi oleh proses pilkada. Tetapi mari kita hormati juga bahwa silakan itu berjalan, tetapi sebelum nanti itu di launching undang-undang pembentukan Bandung Barat, mari kita sama-sama sukseskan pemilihan kepala daerah secara langsung. Karena ini adalah proses pendidikan politik dan bagaimana proses masyarakat untuk menggunakan hak politik yang sekarang dalam sejarahnya Kabupaten Bandung akan menentukan bupati dan wakil bupati secara langsung, rakyat terlibat. Baik, oke. Pemirsa, Anda juga bisa berpartisipasi di segmen yang ketiga nanti di 4205467. Jika Anda memiliki pandangan, pendapat ataupun pertanyaan kepada kedua narasumber kami di sini, silahkan setelah jeda nanti di 4205467. Tapi masih ada waktu beberapa menit lagi. Yang ingin saya tanyakan sekarang ini adalah untuk pilkadanya sendiri. Ini pendaftarannya mulainya kapan nih Pak? Ya, untuk Kabupaten Bandung ya. Untuk pendaftarannya memang kita sekarang kan baru menyusun berbagai rancangan produk hukum. Salah satu produk hukum kita adalah keputusan kita mengenai tahapan program dan jadwal waktu penyelenggaraan. Nah, sampai sekarang kita belum dalam artian belum memutuskan hal itu. Tetapi kita baru merencanakan. Insya Allah kita juga akan merencanakan hari H pemungutan dan penghitungan suara tanggal 22 Oktober ya, hari Sabtu. Nah, kemudian juga kita merencanakan proses mulai pendaftaran, itu mulai pengumuman ya, pendaftaran pasangan calon bupati dan wakil bupati itu kita rencanakan tanggal 27 Juli. Sampai dengan? Sampai tanggal 28 ya. Dari tanggal 28 sampai tanggal 30 Agustus ya? Juli ya. Oh, jadi hanya 2 hari saja? Ya, 2 hari. Kemudian juga dari tanggal 28 sampai tanggal 30 para calon mengambil formulir ya, kepada KPUD. Kemudian juga dari tanggal 1 sampai tanggal 7 Agustus para pasangan calon yang dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk mengembalikan formulir. Nanti setelah itu kita akan melakukan verifikasi administratif. Berapa lama? 7 hari. 7 hari. Ya. Oke, artinya sampai tanggal 14 Agustus itu verifikasi. Ya, nanti dari tanggal 14 itu kita akan mengumumkan dan akan memberitahukan kepada partai politik atau gabungan partai politik untuk menyampaikan hasil penelitian kita. Nah, nanti 7 hari juga ada masa kesempatan
bagi partai politik untuk memperbaiki persyaratan yang belum terpenuhi, ataupun nanti boleh saja partai politik untuk mengganti pasangan calonnya. Baik, Pak Asep, Anda kan mengetahui mungkin ya aspirasi masyarakat yang berada di wilayah Bandung Barat itu. Nah, apakah mereka setuju untuk melaksanakan pilkada, kalaupun misalnya Bandung Barat ini belum terbentuk? Gini, jadi kalau apa yang tadi dipertanyakan, tetap kami artinya sangat menghormati pada undang-undang pilkada ini, tapi kami dalam waktu dekat ini akan lebih kencang lagi untuk memperjuangkan terbentuknya Kabupaten Bandung Barat. Kami dengan beberapa aliansi muda, dengan kelompok-kelompok muda yang ada di Bandung Barat, dari Gunung Halu, dari Lembang, dari setiap daerah, kami udah berbicara dan udah merencanakan bagaimana kami datang ke Jakarta, ke Komisi 2 DPR RI untuk agar segera Komisi 2 mengambil hak inisiatif. Gitu. Jadi tidak sama sekali kami tidak menghalangi pilkada. Tapi artinya mau mengikuti juga ya? Kalau memang itu apa yang dikatakan oleh Bapak ini tadi belum undang-undang belum turun, kami tetap ikut, tidak akan menghalangi, tapi kami akan memperjuangkan sebelum pilkada Kabupaten Bandung harus terwujud. Itu artinya sebenarnya sebelum tanggal 27 Juli ini seharusnya sudah bisa selesai ya? Karena kan pendaftarannya sudah mulai. Oktober, kami sebelum Oktober targetnya Kabupaten Bandung Barat harus segera terwujud. Baik, gitu. Nanti kita akan teruskan lagi perbincangan ini, dan pemirsa kami akan kembali saat lagi. Ya pemirsa, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Dan untuk Pak Asep juga Pak Osin, saya minta maaf, kita masih harus meneruskan, masih belum bisa menunaikan sholat maghrib, tapi saat lagi ya, kita masih ada waktu beberapa menit lagi untuk berbincang-bincang mengenai pembentukan Kabupaten Bandung Barat dan juga hubungannya dengan pilkada. Anda juga masih bisa bergabung di 4205467 untuk ikut berbicara mengenai hal ini. Dan sebelumnya saya kembali mengingatkan untuk Anda yang ingin topiknya dibahas di Topik Pers, silakan kirimkan via SMS ke 3499, ketik BTV spasi topik yang Anda inginkan. Oke, sekarang langsung saja kita terima penelpon selanjutnya. Selamat sore. Halo, selamat sore. Halo, iya, silakan. Dengan Bapak siapa? Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa di mana? Pak Wajidin. Pak Wajidin. Iya. Dari Padalarang. Iya, silakan. Iya. Persoalannya Ibu atau Mbak gini. Iya. Sebenarnya itu kan nilai politisnya itu sebenarnya udah dibangun gitu ya. Mengenai Bandung Barat itu. Nah, terutama nilai sosial politiknya itu melalui keputusan DPRD gitu, Kabupaten Bandung. Iya. Nomor 11 tahun 2004. Itu mengenai Bandung Barat. Kemudian dilanjutkan lagi ke DPRD Provinsi Jawa Barat, yakni nomor waktu itu nomor 135, keputusan DPRD nomor 7 tahun 2005. Nah, mengenai Bandung Barat itu secara sosial politiknya itu sudah ada invest gitu kan, masuk ke Jawa Barat. Nah, sekarang dilempar ke pusat, ke Depdagri gitu. Nah, ini yang menjadi pertanyaannya, kenapa justru pihak Depdagri gitu ini memperlambat adanya turun jawaban dari Depdagri gitu. Kalaupun ini sebenarnya untuk kepentingan masyarakat Bandung Barat yang secara otomatis ingin memiliki pelayanan yang sangat baik gitu kan mengenai Bandung Barat ini, agar Depdagri sendiri gitu kan segera untuk mengeluarkan surat keputusan mengenai Bandung Barat itu. Agar justru di tingkat bawah gitu, agar di tingkat bawah pihak bupati pun nanti akan menyambut baik adanya Depdagri gitu, keputusan Depdagri. Nah, itu sebenarnya. Jadi tolong melalui media atau bagaimana gitu kan, bahwa tekanan-tekanan Bandung Barat ini sebenarnya tidak peduli dengan adanya pilkada gitu. Soalnya apa? Tidak ada istilah keuntungan daripada pilkada itu untuk Bandung Barat. Gitu. Kenapa gitunya? Itu diantaranya ya hanya begitu-begitu juga sebenarnya Bandung Barat itu. Terbengkalai dan pelayanan bagaimana gitu kan. Saya sangat ini gitu kan mengenai ini aspirasi tersebut, agar nanti pihak bupati pun gitu kan
untuk memberikan anggaran itu sebenarnya untuk pemekaran Bandung Barat itu tidak habis untuk pilkada gitu. Iya, baik Pak Wajimin, kami sudah menerima. Terima kasih Bu ya. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang permasalahannya adalah pertanyaannya tadi kenapa seperti diperlambat ya. Pak Asep juga mengatakan tadi seperti direm gitu. Nah, cuman yang saya pertanyakan adalah ini kan Forum Peduli Bandung Barat ini berupa LSM ya sepertinya. Kenapa harus LSM yang maju dan bukan dari wadahnya sendiri, yaitu wadah yang menampung aspirasi rakyat? Itu pertanyaan besar saya. Harusnya setelah SK DPRD Kabupaten turun, juga Bupati udah mengeluarkan surat. Harusnya kalau betul-betul legislatif menangkap aspirasi masyarakat Bandung Barat, ini kan harus all out untuk segera terbentuk Kabupaten Bandung Barat. Ini setelah mengeluarkan SK DPRD Kabupaten, langsung bergulir ke provinsi-provinsi, ke Depdagri, diam, seolah-olah kami udah menangkap aspirasi Bandung Barat, padahal tidak bisa selesai di situ. Tidak, kami sampaikan kepada seluruh masyarakat Bandung Barat, ini masih ada kemungkinan untuk keguguran. Ini masih ada kemungkinan untuk miskram kalau ini tidak diperjuangkan oleh masyarakatnya sendiri. Kalau mengharapkan legislatif, kami tidak sama sekali sangat pesimis. Maka kami katakan kepada seluruh elemen pemuda di luar legislatif, mari kita sama-sama perjuangkan ini sebelum pilkada. Dan ini alhamdulillah sambutannya di setiap daerah udah responsif gitu. Baik, ya kita terima penelpon lagi. Halo, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abi Deden Kun di Cigetur Majalaya. Ya, silakan Pak Deden. Iya, pituin di Bandung Wetan gitu Abi teh. Mohon mangga Pak Deden. Abi ngaraos atoh ku ayana Bandung Barat teh Pak. Jantan Bandung tiasa kageroh gitunya, keraskeun perjuangan anak. Nanging ngeunaan patula patai sareng pilkada, sok sanaos teu misah ge da eta mah hak. Teu ngiring teh jantan masalah. Jantan sok sanaos Kabupaten Bandung masing ngahiji nu ngaeukeun Bandung Barat misalkeun teu ngiringan teh jantan masalah gitu. Nanging ye di anu merjuangkeun Bandung Barat kok namina Bandung Barat, teu Bandung Kulon gitu teh. Abi nulis dina PR kamari sasi Mei nya nulis eta ngeunaan Bandung Kulon atuh da urang Sunda mah Bandung Barat. Eta bahasana ge hanes bahasa Indonesia we Bandung Barat. Mangga Pak Deden. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menarik juga ya mengenai hak. Ini tidak ikut juga tidak apa-apa gitu karena ini adalah hak. Ya. Bagaimana tanggapan Anda? Jadi memang kan ini hak politik ya. Jadi rakyat itu boleh untuk melaksanakan hak pilihnya dan boleh juga untuk tidak melaksanakan hak pilih. Artinya sah-sah saja kalau misalnya masyarakat di Bandung Barat menolak. Bukan menolak, jadi tidak menggunakan hak politiknya. Tidak menggunakan. Jadi misalkan apresiasi dia ketika memang dia ingin ada percepatan Bandung Barat, kemudian juga Bandung Barat memang ternyatanya belum kunjung tiba juga. Dalam itu boleh-boleh saja secara hak politik dia tidak menggunakan hak politiknya. Tetapi dia juga boleh melaksanakan hak politik kan begitu. Tetapi yang tidak boleh itu adalah pemaksaan. Memaksa orang untuk tidak menggunakan hak politik dan memaksa orang untuk menggunakan hak politik. Misalkan begini. Jadi hak politik itu kan dia harus dalam artian langsung mandiri keinginan dari hati nurani masyarakat. Dan tidak boleh ada penetrasi politik dari manapun. Penetrasi itu bisa dua, bisa dia memaksa untuk menggunakan hak pilih dan bisa juga memaksa untuk tidak menggunakan hak pilih, begitu. Itu bisa saja terjadi. Dan itu saya berpikir silakan saja masyarakat juga dalam artian ya dia mau menggunakan hak pilih, tetapi bagi kita satu hal bahwa bagi kita itu bahwa partisipasi itu penting ya, bahwa politik itu pendidikan politik itu bukan hanya dilihat dari kasat mata, tetapi lebih pada konteks perilaku politik. Ini kan proses pemilihan bupati dan wakil bupati dalam atau secara makro pemilihan kepala daerah itu secara langsung, kan ini akan untuk melahirkan sebuah political behavior yang baru, perilaku politik yang baru. Yeah. Dan ini merupakan tanggung jawab dan perlu direspon oleh seluruh elit politik yang mempunyai kepentingan, dalam artian yang mempunyai kepentingan dengan politik. Kan begitu, bagaimana memperlakukan masyarakat itu kan begitu. Karena masyarakat sekarang itu adalah masyarakat yang dalam artian secara perilaku politik dia mempunyai pemikiran bahwa
sekarang itu kepala daerah dan wakil kepala daerah itu dipilih langsung oleh rakyat. Artinya sebenarnya kalau berbicara lagi tentang hak, kembali lagi kepada perorangannya Iya. sendiri kan. Baik. Dan kita juga tidak bisa memaksakan sesuatunya seperti itu. Baik, ini untuk terakhirnya tadi pertanyaan dari Bapak Deden di Majalaya. Ini mengenai permasalahan bahasa. Itu bukan wilayah kami, Pak Deden. Terima kasih atensinya Pak Deden dari Majalaya. Tapi ini mungkin bisa dijadikan masukan Bisa ya. dijadikan Dan Bandung masukan. Barat ini belum menjadi nama yang pasti kan? Ya mudah-mudahan legislatifnya dikuasai oleh orang Sunda. Kan gitu. Jangan sampai 60% bukan artinya kami anti orang luar. Ya. Mari kita berpikir sama-sama Pak Den. Bagaimana yang duduk di legislatif? Apakah tiasanya dari Sunda kan gitu. Iya. Yang penting sekarang bukan namanya dulu tapi pembentukannya dulu. Berdirinya dulu Kabupaten Bandung Barat. Baik. Gitu. Tidak terasa sudah 60 menit, seru sekali perbincangan kita dan terima kasih Pak Osin dan juga Pak Asep atas kehadirannya di sini. Sukses dengan pilkadanya dan mudah-mudahan Bandung Barat ini sendiri segera terbentuk. Amin. Ya Pak ya. Baik, terima kasih atas kehadirannya dan pemirsa itu tadi. Ketua Forum Peduli Bandung Barat, Asep Suhardi mengatakan, meski Kabupaten Bandung Barat belum terbentuk, sudah banyak dari birokrat yang terang-terangan ingin dicalonkan menjadi bupati. Padahal, pencalonan bupati idealnya jika wilayah sudah terbentuk, sehingga masyarakat bisa menilai figur yang tepat untuk memimpin daerah yang baru terbentuk. Menurutnya, dampak dari adanya kelompok tertentu untuk menjadi kandidat bupati akan memecah belah masyarakat serta menghambat terhadap pembentukan wilayah Kabupaten Bandung Barat. Jadi jangan ada kelompok-kelompok yang takut ketinggalan atau takut tidak jadi pejabat nantinya. Karena yang terjadi sekarang di Bandung Barat, banyak kelompok-kelompok yang sudah membuat tim sukses untuk merebut baik jabatan PJS maupun jabatan bupati. Justru menurut saya, itu yang membuat menghambat pemekaran. Karena mendirikan Kabupaten Bandung Barat itu bukan untuk kepentingan kelompok, bukan untuk kepentingan legislatif, bukan untuk kepentingan pejabat atau eksekutif. Ini jangan dilupakan bahwa hanya satu-satunya kepentingan masyarakat. Provinsi Jawa Barat pada tahun 2006 akan mengucurkan anggaran 5 miliar rupiah untuk pembentukan wilayah Kabupaten Bandung Barat. Pemekaran wilayah Kabupaten Bandung Barat diperkirakan dalam waktu dekat akan segera terbentuk. Hal itu didasari Depdagri dan Komisi 2 DPR RI telah menempatkan wilayah Kabupaten Bandung Barat sebagai daerah yang menempati urutan pertama untuk dijadikan pemekaran wilayah pada tahun 2006. Selain itu, pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam pertemuannya dengan Komite Pemekaran Wilayah Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 6 September lalu telah menyepakati bantuan tahap awal 5 miliar rupiah untuk pembentukan wilayah Kabupaten Bandung Barat. Ketua Komite Pemekaran Wilayah Kabupaten Bandung Barat, Endang Anwar mengatakan dalam seminggu 2 kali KPKBB terus melakukan lobby dengan Depdagri dan DPR RI agar pemekaran wilayah Kabupaten Bandung Barat cepat terrealisasi.